Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ira Prihatin. Saya seorang mahasiswi STAI dari Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai fikih muamalah akad jual beli, yaitu mengenai jual beli bejana, emas, patung, dan alat permainan. Hukum jual beli yang terbuat dari emas, bejana, yang dihiasi emas, dan pengguna bejana dari emas. Hukum asal bejana adalah halal dan mubah, tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Oleh karena itu, semua bejana, baik dari besi, tembaga, kuningan, dan lain-lainnya, halal dan mubah digunakan, kecuali yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bejana yang diharamkan penggunaannya untuk makan dan minum adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dalam Islam, hukum jual beli dan penggunaan bejana yang dihiasi emas atau yang terbuat dari emas merupakan permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama dari 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi, penggunaan bejana yang terbuat dari emas murni untuk makan dan minum hukumnya haram. Namun, jika hanya dihiasi emas, hukumnya makruh, asalkan tidak digunakan secara berlebihan atau untuk tujuan pamer. Al-Kasani 1986. Sementara mazhab Maliki juga sama mengharamkan penggunaan bejana dari emas murni untuk makan dan minum, tetapi membolehkan penggunaannya dalam keperluan lain seperti penyimpanan barang atau parfum. Bejana yang hanya dihiasi emas diperbolehkan selama hiasannya tidak mengganggu penggunaannya. Ibnu Rushd 1995. Menurut mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa penggunaan bejana emas dan perak secara mutlak diharamkan, baik yang murni maupun yang dihiasi emas, berdasarkan hadis Nabi yang melarang penggunaannya. Al-Nawawi 1996. Sementara mazhab Hambali juga mengharamkan penggunaan bejana emas murni untuk makan dan minum, tetapi membolehkan jual belinya jika digunakan untuk tujuan yang tidak diharamkan, seperti mahar atau hadiah. Bejana yang hanya dihiasi emas diperbolehkan jika kadar emasnya sedikit dan tidak mendominasi bentuk bejana. Ibnu Qudamah tahun 2004. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab, dapat disimpulkan bahwa jual beli bejana emas diperbolehkan. Namun, penggunaan bejana emas untuk makan dan minum adalah haram. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan bejana emas untuk tujuan lain. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memperbolehkan penggunaan bejana emas untuk tujuan lain selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kesombongan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali melarangnya karena dianggap sebagai bentuk kemewahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Bejana yang dihiasi emas diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i selama tidak digunakan untuk makan dan minum. Sementara mazhab Maliki dan Hambali melarangnya. Selanjutnya, hukum jual beli patung dan gambar. Dalam Islam, hukum jual beli patung dan gambar menjadi perbincangan di kalangan ulama karena berkaitan erat dengan prinsip tauhid dan larangan terhadap unsur kesyirikan. 4 mazhab utama dalam fikih Islam yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum jual beli patung dan gambar, bergantung pada bentuk, tujuan, penggunaan, dan potensi pelanggaran terhadap ajaran Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi.
Menurut mazhab Hanafi, jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna hukumnya haram karena dapat menjerumuskan kepada syirik. Namun jika patung tersebut tidak memiliki bentuk sempurna atau tidak menyerupai makhluk hidup secara utuh, maka diperbolehkan. Sementara itu, gambar dua dimensi boleh diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Al-Kasani 1986. Sementara mazhab Maliki juga mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup jika dikhawatirkan digunakan untuk penyembahan atau tujuan yang bertentangan dengan akidah Islam. Namun jika patung tersebut digunakan sebagai mainan anak-anak atau dekorasi tanpa ada unsur penyembahan, maka hukumnya makruh, bukan haram. Sedangkan gambar dua dimensi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ibnu Rushd 1995. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Jual beli patung yang berbentuk makhluk hidup secara utuh diharamkan secara mutlak meskipun hanya untuk hiasan. Namun, gambar dua dimensi masih diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Nawawi 1996. Sementara mazhab Hambali sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam mengharamkan jual beli patung secara mutlak, baik untuk hiasan maupun tujuan lain. Namun, jika patung tersebut tidak berbentuk makhluk bernyawa atau hanya sebatas mainan anak-anak, maka hukumnya boleh diperjualbelikan. Ibnu Qudamah 2004. Mayoritas ulama dari 4 mazhab mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada penyembahan berhala. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai patung yang tidak sempurna dan gambar dua dimensi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam memperjualbelikan patung serta gambar agar tidak melanggar prinsip syariat Islam. Selanjutnya, hukum jual beli alat permainan, contohnya dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan permainan dadu karena berdasarkan hadis yang sangat keras terhadapnya. Oleh karena itu, jual beli dadu juga diharamkan. Sedangkan permainan catur diperbolehkan jika tidak melalaikan kewajiban ibadah dan tidak mengandung unsur judi. Al-Kasani 1986. Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, dalam permainan dadu dihukumi haram karena berkaitan dengan perjudian, sehingga jual belinya juga diharamkan. Sedangkan permainan catur diperbolehkan jika dimainkan dengan niat untuk melatih kecerdasan dan strategi, bukan untuk perjudian atau mengabaikan kewajiban agama. Ibnu Rushd 1995. Sementara mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang ketat terhadap permainan dadu dan catur. Dadu dihukumi haram secara mutlak karena hadis yang melarangnya, sehingga jual belinya juga haram. Namun, adapun catur pada para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat, sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tidak melalaikan kewajiban ibadah. Al-Nawawi 1996. Mazhab Hambali mengharamkan permainan dadu berdasarkan hadis yang menyebutkan ancaman bagi pemainnya. Sedangkan catur juga dilarang jika melalaikan kewajiban atau menyerupai judi. Oleh karena itu, jual beli dadu diharamkan, sementara jual beli catur masih diperdebatkan tergantung pada tujuan penggunaannya. Ibnu Qudamah 2004.
Kesimpulannya, jual beli alat permainan seperti dadu dan diharamkan karena adanya larangan yang jelas dalam hadis. Sementara itu, hukum jual beli catur masih menjadi perbedaan pendapat. Jika dimainkan untuk melatih kecerdasan dan tidak melalaikan kewajiban agama, maka diperbolehkan menurut sebagian ulama. Selanjutnya, fatwa MUI mengenai jual beli alat permainan dan hadiah. Yang pertama, hukum jual beli alat permainan. MUI menetapkan bahwa permainan yang digunakan untuk perjudian seperti kartu remi, dadu, dan permainan taruhan lainnya hukumnya haram untuk diperjualbelikan karena termasuk dalam kategori maisir atau perjudian yang dilarang dalam Islam. Permainan yang memiliki manfaat edukatif dan tidak melalaikan kewajiban agama diperbolehkan dengan syarat tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, hukum hadiah dalam permainan. MUI mengharamkan hadiah yang diperoleh melalui sistem perjudian seperti lotre atau undian berbayar. Sementara untuk hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi tanpa unsur perjudian diperbolehkan, seperti hadiah dalam kompetisi yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada beberapa fatwa MUI mengenai jual beli alat permainan dan hadiah. Yang pertama, fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang perjudian dalam perspektif Islam. Yang kedua, fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang jual beli barang haram dan manfaatnya. Yang ketiga, fatwa MUI nomor 14 tahun 2013 tentang hukum keberuntungan dalam promosi penjualan. Berdasarkan fatwa MUI dan dalil-dalil syariat, dapat disimpulkan bahwa jual beli alat permainan dalam Islam bergantung pada tujuan penggunaannya. Jika permainan tersebut mengandung unsur perjudian atau melalaikan kewajiban agama, maka hukumnya haram. Namun jika permainan tersebut bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah, di mana hadiah yang diberikan adalah konteks perjudian hukumnya haram. Sedangkan hadiah yang diberikan dalam bentuk apresiasi tanpa unsur taruhan itu diperbolehkan. Kesimpulannya, mayoritas ulama sepakat mengharamkan penggunaan bejana emas murni untuk makan dan minum, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai bejana yang hanya dihiasi emas. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk menghindari penggunaan bejana emas, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab, dapat disimpulkan bahwa jual beli patung yang memiliki bentuk tubuh manusia atau hewan adalah haram karena dapat menjadi perantara menuju kesyirikan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai gambar. Semua mazhab sepakat bahwa gambar yang tidak memiliki ruh seperti gambar pemandangan diperbolehkan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum ini agar tidak melanggar ketentuan syariat. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab, dapat disimpulkan bahwa permainan dadu adalah haram karena mengandung unsur perjudian dan menyerupai judi. Permainan catur dianggap makruh oleh semua mazhab karena dapat melalaikan dari kewajiban agama dan menyerupai permainan dadu. Berdasarkan fatwa MUI dan dalil-dalil syariat, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli alat permainan dalam Islam bergantung pada tujuan penggunaannya. Jika permainan tersebut mengandung unsur perjudian atau melalaikan kewajiban agama, maka hukumnya haram. Namun jika permainan tersebut bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.